Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Ayu Aprilisa, NPM 18130240006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai ekosistem terumbu karang. Baiklah, yang pertama mengenai definisi ekosistem terumbu karang. Terumbu karang dapat dijelaskan sebagai struktur di dasar laut berupa deposit kalsium karbonat di laut yang dihasilkan oleh hewan karang. Karang adalah hewan yang tak bertulang belakang yang termasuk dari filum Solenterata atau hewan yang berongga atau Cnidaria. Yang disebut sebagai karang atau koral mencakup karang dari ordo Scleractinia dan subkelas Octocoralia dari kelas Anthozoa maupun kelas Hydrozoa. Satu individu karang atau disebut polip karang memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari yang sangat kecil 1 mm hingga yang sangat besar yaitu lebih dari 50. Namun pada umumnya polip karang itu berukuran kecil. Polip dengan ukuran besar dijumpai pada karang yang soliter. Baiklah, yang selanjutnya ada karakteristik ekosistem terumbu karang. Yang pertama yaitu mengenai suhu. Secara global, sebaran terumbu karang di dunia dibatasi oleh permukaan laut yang isoterm pada suhu 20 derajat Celcius dan tidak ada terumbu karang yang berkembang di bawah suhu 18 derajat Celcius. Perkembangan terumbu karang yang optimal berada pada suhu rata-rata tahunan berkisar antara 23 sampai 25 derajat Celcius, dengan suhu maksimal yang masih dapat ditolerir yaitu 36 sampai 40 derajat Celcius. Suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan karang. Suhu yang mematikan terumbu karang bukanlah suhu yang ekstrim, namun lebih karena perbedaan perubahan suhu secara alami. Pengaruh temperatur panas menyebabkan breakdown atau kerusakan simbiosis karang dengan zooxanthellae yang diekspresikan dalam bentuk keluarnya zooxanthellae dari jaringan sel karang atau yang lebih dikenal dengan istilah coral bleaching, yaitu pemutihan karang. Nah, gambar ini merupakan kondisi di mana zooxanthellae telah pergi dari polip karang dan tidak bisa saling bersimbiosis yang dikenal dengan istilah coral bleaching atau pemutihan karang. Kemudian yang kedua yaitu kadar garam tinggi. Terumbu karang menyukai laut dengan kadar garam yang tinggi. Presentasi salinitas air yang baik untuk kehidupan terumbu karang adalah 30% sampai dengan 35%. Lalu yang ketiga yaitu cahaya dan kedalaman. Cahaya matahari merupakan faktor yang paling penting dalam pertumbuhan terumbu karang, karena cahaya matahari digunakan oleh zooxanthellae dalam proses fotosintesis. Kedalaman yang dalam berarti berkurangnya cahaya sehingga menyebabkan laju fotosintesis akan berkurang, dan pada akhirnya kemampuan karang untuk membentuk kerangka juga akan berkurang dengan sendirinya. Pada Monstastrea annularis, zooxanthellae berubah dengan kedalaman secara signifikan. Oleh sebab itu, dinyatakan bahwa kedalaman dan lintang membatasi distribusi zooxanthellae. Next, nomor 4, kecerahan suatu perairan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup biota yang ada di dalamnya. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan nilai kecerahan sebesar 100%. Kondisi ini sangat menunjang untuk pertumbuhan terumbu karang, karena intensitas cahaya matahari yang masuk mampu menembus hingga ke dasar perairan. Kecerahan perairan berhubungan dengan tingkat penetrasi yang memicu produktivitas ekosistem. Next, yang kelima yaitu gelombang. Penggurusan air dapat memberikan oksigen yang cukup. Oleh sebab itu, pertumbuhan karang lebih baik pada daerah yang mengalami gelombang yang besar daripada daerah yang tenang dan terlindung. Tetapi jika gelombang terlalu besar, maka akan merusak struktur terumbu karang. Lalu yang nomor 6 yaitu arus. Arus berdampak baik pada ekosistem terumbu karang, karena arus membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan zooxanthellae. Tetapi arus juga berdampak buruk karena arus dapat menyebabkan sedimentasi di perairan terumbu karang dan menutupi permukaan karang sehingga berakibat pada kematian karang. Arus dapat memberikan pengaruh terhadap bentuk pertumbuhan karang. Lalu yang nomor 7 yaitu sedimen. Sedimen merupakan faktor pembatas yang potensial terhadap persebaran ekosistem terumbu karang. Sedimentasi mempunyai pengaruh yang negatif, yaitu sedimen yang berat dapat menutup dan menyumbat bagian struktur organ karang untuk mengambil makanan, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan karang secara tidak langsung. Gambar berikut ini merupakan kondisi karang yang terkena dampak sedimentasi. Selanjutnya, nomor 8 yaitu substrat. Substrat keras sangat tepat untuk larva karang menempel dan tumbuh.
Sifat substrat yang keras, larva karang mampu mempertahankan diri dari hempasan ombak dan arus yang kuat. Lalu yang selanjutnya ada jenis dan tipe terumbu karang. Sebagian besar terumbu karang masuk ke dalam kelas Anthozoa. Hanya 2 familinya yang berkaitan dengan kelas lain dari Coelenterate hydrozoa, yaitu Milleporide dan Stylasteridae. Kelas Anthozoa meliputi 2 subkelas, yaitu Hexacolaria atau Zoantharia dan Octocolaria, yang berbeda asalnya. Demikian pula dalam morfologi dan fisiologinya. Fungsi bangunan terumbu sebagian besar dibentuk oleh karang pembangun terumbu, yaitu hermatipik yang membentuk endapan kapur aragonit masif. Kelompok karang hermatipik diwakili sebagian besar oleh ordo Scleractinia dari subkelas Hexacolaria. Karang hermatipik mengandung alge simbion zooxanthellae yang sangat mempercepat proses kalsifikasi. Dengan demikian, memungkinkan karang inangnya membangun koloni masif. Hexacoral dari ordo-ordo lain dari subkelas Hexacoralia, Coralia mortaria, Antipataria, dan Seriantaria, termasuk beberapa spesies dari ordo Zoanthidae, seperti sebagian besar oktoral dari subkelas Octoralia. Menjadi hewan-hewan yang berkoloni, juga memproduksi skeleton keras atau elemen keras dari skeleton yang lembutnya dari materi calcareous dan dengan demikian berperan dalam produksi materi kapur lemah. Lalu yang selanjutnya, menurut Ongkosongo tahun 1988, terdapat 6 bentuk pertumbuhan karang batu, yaitu yang pertama tipe branching, yang kedua tipe masif, yang ketiga tipe encrusting, yang keempat tipe tabulate, yang kelima tipe foliose, yang keenam tipe mushroom. Berikut ini merupakan gambar dari tipe branching, yaitu bercabang. Gambar yang sebelah kiri merupakan Acropora branching, sedangkan yang sebelah kanan merupakan non-Acropora branching. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe masif atau padat. Yang gambar sebelah kiri merupakan koral masif, yang sebelah kanan merupakan koral submasif. Bedanya terletak pada lekukannya. Lalu yang selanjutnya merupakan gambar dari tipe karang encrusting, yaitu kerak. Yang gambar sebelah kiri merupakan Acropora encrusting, sedangkan yang sebelah kanan merupakan gambar non-Acropora encrusting. Yang selanjutnya yaitu tipe tabulate, yaitu berbentuk seperti meja. Next, ada tipe foliose, yaitu karang yang berbentuk daun. Di sini gambarnya seperti ada gelombang yang terdapat pada daun. Next, ada tipe mushroom, yaitu berbentuk seperti jamur. Di sini terlihat seperti pada tubuh buah jamur kuping yang bagian bawahnya terlihat seperti ada garis-garis. Kemudian yang selanjutnya, terdapat interaksi biota ekosistem terumbu karang. Secara umum, interaksi yang terjadi di ekosistem terumbu karang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, interaksi yang bersifat sederhana, yang hanya melibatkan 2 jenis biota, dari spesies yang sama ataupun dari spesies yang berbeda. Terbagi lagi menjadi persaingan, pemangsa, grazing, komensalisme, dan mutualisme. Nah, untuk yang kedua yaitu interaksi yang bersifat kompleks, karena melibatkan biota dari berbagai spesies dan tingkatan trofik. Mekanisme lain untuk mengkaji interaksi antar biota yang hidup di ekosistem terumbu karang adalah melalui jejaring makanan, dibandingkan interaksi antar biota yang ada dalam persaingan, predasi, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme. Maka interaksi yang terjadi dalam sistem jejaring makanan di ekosistem terumbu karang merupakan interaksi yang kompleks. Gambar berikut ini merupakan jejaring makanan di ekosistem terumbu karang. Yang selanjutnya ada adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Makhluk hidup di sekitar terumbu karang telah beradaptasi untuk hidup bersama. Hubungan simbiosis adalah adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling bermanfaat satu sama lain. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari makan dari berbagai jenis ikan dan makhluk laut lainnya. Dikarenakan daerah sekitar terumbu karang yang baik itu sangat subur, terumbu karang juga dijadikan tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dari ikan-ikan pemangsa yang lebih besar. Selain itu pula, ada hewan yang tidak mengalami adaptasi, disebut maladaptasi. Seperti contoh pada terumbu karang akan mengalami proses bleaching atau pemutihan.
Next, teknik transplantasi terumbu karang. Transplantasi karang merupakan salah satu metode budidaya karang dengan memotong sebagian dari koloni karang tertentu untuk ditanam di tempat yang baru. Transplantasi karang pada prinsipnya adalah memotong cabang karang dari karang yang hidup, lalu ditanam pada suatu daerah tertentu. Usaha pemulihan terumbu karang dengan memanfaatkan metode transplantasi karang menggunakan teknik fragmentasi. Namun, pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan, karena harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan transplantasi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan reproduksi karang dengan fragmentasi meliputi ukuran fragmen, tipe substrat tempat fragmen diletakkan, dan jenis karang itu sendiri. Adapun metode transplantasi karang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, transplant tidak dikaitkan pada substrat. Cara ini biasanya dilakukan untuk perbaikan karang akibat kerusakan alami seperti badai dan serangan hewan laut. Yang kedua, yaitu transplant ditanam pada lubang terumbu, yaitu menempelkan bagian karang sekitar 10 cm pada lubang terumbu karang, kemudian mengikatnya pada tempat pemulihan. Yang ketiga, transplant diikat pada substrat semen. Ini adalah cara yang paling sering dilakukan meski sangat menguras tenaga. Dan yang terakhir, transplant diikat dengan kabel. Merupakan cara yang dilakukan dengan mengikat transplant dengan kabel pada struktur atau substrat buatan. Setelah itu, kemudian dapat dipindahkan ke lingkungan pemulihan. Next, mengevaluasi metode pemetaan terumbu karang. Terdapat 4 metode. Yang pertama, metode transek garis. Kedua, metode transek kuadrat. Ketiga, metode Mantatau. Keempat, metode transek sabuk atau belt transek. Untuk yang pertama, yaitu metode transek garis. Transek garis digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang yang hidup, karang yang mati, bentuk substrat atau pasir lumpur, alge, dan keberadaan biota yang lain. Untuk kelebihan dan kekurangan dari metode transek garis, kelebihannya yaitu akurasi data dapat diperoleh dengan baik, data yang diperoleh juga jauh lebih banyak. Kemudian, struktur komunitas biota yang berasosiasi dengan terumbu karang juga dapat disajikan dengan baik. Untuk kekurangannya, membutuhkan tenaga peneliti yang banyak, survei membutuhkan waktu yang lama, dituntut keahlian peneliti dalam identifikasi karang, minimal life form, dan sebaliknya spesies dan genusnya. Peneliti dituntut juga untuk menjadi penyelam yang baik. Biaya yang dibutuhkan juga relatif besar. Selanjutnya yang kedua yaitu metode transek kuadrat. Metode transek kuadrat digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri yaitu kelebihannya, data yang diperoleh lengkap dengan menggambar posisi biota yang ditemukan pada kuadrat dengan bantuan underwater photo. Selanjutnya, sumber informasi yang bagus dalam pemantauan laju pertumbuhan, tingkat kematian, dan laju rekrutmen. Untuk kekurangannya sendiri yaitu proses kerjanya lambat dan membutuhkan waktu yang lama. Peralatan digunakan tidak praktis dan sudah digunakan pada lokasi yang berarus. Metode ini juga hanya cocok pada luasan perairan yang kecil. Sedimen trap tidak bisa ditinggal dalam waktu lama dan tidak efektif pada daerah yang berarus. Yang ketiga, ada metode Mantatau. Penelitian menggunakan metode Mantatau bertujuan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Adapun kelebihannya yaitu daerah yang luas dapat disurvei dalam waktu yang singkat. Metodenya sederhana dan mudah dipraktekkan. Kemudian biaya yang dibutuhkan tidak terlalu mahal. Peneliti tidak terlalu lelah untuk melakukan survei untuk areal yang luas. Untuk kekurangannya sendiri, survei yang tidak sengaja bisa dilakukan pada lokasi di luar terumbu karang atau pasir perairan yang dalam. Peneliti sering lupa apabila terlalu banyak objek yang diingat. Kemudian, kemungkinan terdapat objek atau binatang yang terlewati. Metode tidak cocok digunakan apabila visibility rendah atau kurang dari 6 meter. Lalu yang terakhir yaitu metode transek sabuk atau belt transek. Transek sabuk digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang
yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum tertentu, misalnya karang dari genus Fungia. Metode ini bisa juga digunakan untuk mengetahui keberadaan karang hias atau jumlah koloni, diameter terbesar, atau jumlah jenis di suatu daerah terumbu karang. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri yaitu kelebihannya pencatatan data jumlah individu lebih teliti. Kemudian data yang diperoleh mempunyai akurasi yang cukup tinggi dan dapat menggambarkan struktur populasi karang. Kekurangannya yaitu membutuhkan keahlian untuk mengidentifikasikan karang secara langsung dan dibutuhkan penyelam yang baik. Kemudian waktu yang dibutuhkannya juga cukup lama. Oke, dari pemaparan saya sebelum-sebelumnya, dapat disimpulkan terumbu karang adalah struktur di dasar laut berupa deposit kalsium karbonat di laut yang dihasilkan terutama oleh hewan karang. Karakteristik terumbu karang itu sendiri dapat dilihat dari temperatur yang tinggi, kadar garam yang tinggi, cahaya dan kedalaman, kecerahan, gelombang, arus, sedimen, dan substratnya. Secara umum, interaksi yang terjadi di ekosistem terumbu karang ada dua, yang terbagi atas interaksi yang sifatnya sederhana dan interaksi yang bersifat kompleks. Teknologi transplantasi karang adalah salah satu alternatif upaya untuk pemulihan terumbu karang melalui pencakokan atau pemotongan karang hidup untuk ditanam di tempat lain atau di tempat yang karangnya telah mengalami kerusakan, bertujuan untuk pemulihan atau pembentukan terumbu karang alami. Transplantasi karang pada prinsipnya adalah memotong cabang karang dari karang hidup, lalu ditanam pada suatu daerah tertentu. Usaha pemulihan terumbu karang dengan memanfaatkan metode transplantasi karang menggunakan teknik fragmentasi. Beberapa metode yang umum digunakan oleh peneliti dalam menggambarkan kondisi terumbu karang adalah metode transek garis, metode transek kuadrat, metode mantatau, dan metode transek sabuk atau belt transek. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyimak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.